Hama burung ancam produksi padi petani di Kecamatan Baru Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Polres Tanjung Jabung Barat melakukan sidak gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan minyak ilegal. Atlet soft tenis Jambi raih 1 medali perunggu pada PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 17 September 2024. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza dan saya Hazir Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengali informasi Jambi hari ini, saudara, tanaman padi milik petani di Kecamatan Baru Sebo, Muaro Jambi diserang hama burung dengan alat pengusir tradisional. Petani berharap masih mendapatkan hasil panen pada tahun ini. Usai mengalami kekeringan akibat musim kemarau, tanaman padi milik petani di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Baru Sebo, kini diserang hama burung yang mengancam menurunnya hasil pertanian. Hama burung menyebabkan padi yang telah berbuah berubah menjadi warna hitam dan tidak berisi. Meski hampir dipastikan gagal panen, namun para petani tidak ingin mengganti padi yang terserang hama dengan tanaman padi baru. Dengan keterbatasan biaya, petani hanya menggunakan alat tradisional untuk mencegah serangan hama burung, yakni menggunakan kantong plastik dan bunyi-bunyian kaleng. Dengan alat pengusir tradisional ini, petani berharap masih mendapatkan hasil panen padi pada tahun ini. Bisa tak tanam 2 kali, kata kami tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena gejalanya tadi air tadi kan, airnya sebulan 11, dia mulai banjir. Iya. Nah, jadi kalau kita kini bulan gini kan bulan 9. Dan jelas ini bulan 10 baru bisa panen. Petani mengaku kondisi tanaman padi yang subur biasanya mampu menghasilkan 80 kaleng padi. Namun pasca dilanda kemarau dan diserang hama, hasil panen padi pada tahun ini diprediksi akan menurun hingga 50%. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, luasan lahan karhutla di Provinsi Jambi bertambah menjadi 947,17 hektar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Asyar Fatalangi. Halo Asyar, selamat sore. Terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, Asyar, wilayah mana saja yang mengalami insiden kebakaran hutan dan lahan? Ya, selamat sore. Ya, pemirsa, dapat saya laporkan luasan lahan yang terbakar di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi sejak beberapa hari terakhir mengalami peningkatan. Hal ini dipastikan dari data milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, di mana dari data yang dikeluarkan oleh BPBD Provinsi Jambi itu terhitung pada 1 Januari hingga tanggal 14 September 2024, setidaknya terdapat 947,17 hektar luas lahan yang terbakar dan mengalami 13 hektar luasan lahan terbakar pada tanggal 15 Februari 2024. Adapun 13 hektar yang terbakar di Provinsi Jambi yakni terdiri dari Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, di mana di desa ini sebanyak kurang lebih 8 hektar luasan lahan yang terbakar. Dan disusul oleh Desa Baru, Bukit Sifat, Mentawai, Baru, Kabupaten Sorlangun, sebanyak 3,5 hektar yang terbakar. Terus Desa Seputi, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sorlangun, 1 hektar yang terbakar, dan Desa Mandiani, Kecamatan Mandiani, Kabupaten Sorlangun, sebanyak 0,5 hektar luasan lahan yang terbakar. Dengan masih beradanya di musim kemarau, diperkirakan luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi hingga beberapa hari ke depan masih diprediksi dapat terjadi. Masyarakat juga diminta untuk tetap waspada dan tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Demikian. Selanjutnya, dari kasus karhutla yang terjadi di Provinsi Jambi ini, bagaimana penanganan yang dilakukan oleh tim Satgas Karhutla, Asyar? Ya, untuk saat ini petugas gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi terus berupaya untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya insiden kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Beberapa upaya terus dilakukan petugas gabungan agar luasan lahan di Provinsi Jambi secara khususnya tidak terus meluas.
Beberapa cara terus dilakukan petugas seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di daerah lahan yang rawan terjadinya insiden kebakaran, serta tim turun langsung untuk melakukan pemadaman di sejumlah wilayah yang terjadi insiden kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu pemirsa, untuk saat ini sebanyak 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Dari 14 orang tersangka itu, 2 diantaranya telah dilimpah ke Kejari Tebo untuk menjalani proses persidangan lebih lanjut. Demikian. Baik pemirsa, hingga saat ini tim Satgas Karhutla terus berupaya untuk menanggulangi kasus Karhutla di Provinsi Jambi. Terima kasih Asar atas laporan Anda, selamat sore dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, Saudara, Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat melakukan inspeksi mendadak ke gudang-gudang yang diduga sebagai tempat penimbunan minyak ilegal. Setelah ditelusuri, polisi tidak menemukan aktivitas mencurigakan yang berlangsung dalam gudang. Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat melakukan inspeksi mendadak ke gudang-gudang yang diduga sebagai tempat penimbunan minyak ilegal. Saat sidak, polisi hanya mendapati beberapa pekerja yang sedang melakukan aktivitas bongkar muat kelapa dan tidak menemukan aktivitas mencurigakan yang berlangsung di dalam gudang. Banit Tipiter Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat, Brigadir Polisi Agus Dwi Atmajaya mengatakan, sidak ini dilakukan berdasarkan perintah dari Kapolda Jambi dan Kapolres Tanjung Jabung Barat yang mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan minyak ilegal. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat, gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan minyak ilegal terdapat di wilayah Sungai Saren. Kami jelaskan ya berdasarkan informasi dari masyarakat dan kami tindak lanjuti. Pada hari ini kami melakukan pengecekan di gudang yang berdasarkan laporan itu tempat penggunaan atau kegiatan minyak ilegal. Ketua RT 01 dan pengurus gudang di Sungai Saren mengatakan, gudang di Sungai Saren merupakan gudang aktivitas jual beli kelapa dalam atau kelapa bulat. Kelapa dalam di gudang Sungai Saren diambil dari para petani kelapa yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Bramitam. Selain mengecek gudang di Sungai Saren, polisi juga mengecek beberapa gudang lainnya yang ada di wilayah Kota Kuala Tungkal. Polisi akan mengambil tindakan tegas jika mendapati adanya aktivitas penimbunan minyak ilegal. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi hingga pertengahan tahun 2024 masih belum keluar dari tekanan dan terus berada dalam tren yang lambat dan stagnan. Sektor batubara menjadi salah satu kelompok yang berperan signifikan dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi hingga pertengahan tahun 2024 masih belum keluar dari tekanan dan terus berada dalam tren yang lambat dan stagnan. Berdasarkan rilis BPS Provinsi Jambi, perekonomian Provinsi Jambi pada semester 1 tahun 2024 hanya tumbuh 3,83% years on years, bahkan terkontraksi 2,42% quarter to quarter. Belum berdayanya perekonomian Provinsi Jambi masih berlanjut pada perhitungan triwulan kedua tahun 2024. Ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan kedua tahun 2024 terhadap triwulan kedua tahun 2023 hanya mengalami pertumbuhan 4,15% years on years. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo mengatakan stagnasi perekonomian Provinsi Jambi hingga pertengahan tahun 2024 disumbang dari pertumbuhan negatif komponen lapangan usaha pertambangan. Sektor batubara menjadi salah satu kelompok yang memberikan andil signifikan dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Kalau dari triwulan 1 di triwulan kita kan rilis kemarin triwulan 2 2024 ya, tanggal 5 Agustus itu kompon lapangan usaha pertambangan yang memberikan andil signifikan karena dari top 5 ya, kan kita punya pertanian, terus pertambangan, terus perdagangan, terus industri dan konstruksi. Itu 5 lapangan usaha yang memberikan pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Jambi. Pergerakan lapangan usaha pertanian, pertambangan, perdagangan industri, dan konstruksi menjadi 5 komponen yang memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, kasus penyakit menular HIV di Kota Jambi meningkat signifikan. Hingga awal September 2024, kasus HIV di Kota Jambi terdeteksi mencapai 112 kasus.
Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat kasus HIV di Kota Jambi meningkat signifikan. Hingga awal September 2024, kasus HIV di Kota Jambi terdeteksi mencapai 112 kasus. Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rindi Kartika mengatakan peningkatan kasus HIV disebabkan karena hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Selain akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya HIV, Dinas Kesehatan Kota Jambi juga akan meningkatkan pengawasan terhadap penderita dan orang yang rentan tertular HIV. Untuk mencegah meningkatnya kasus HIV di Kota Jambi, Rini Kartika mengimbau masyarakat agar tak melakukan seks bebas dengan berganti-ganti pasangan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Sarolangun minta tanggapan masyarakat terhadap 5 pasangan Bacakada. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen menuju Pilkada 2024 sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Ya, Saudara, KPU Sarolangun telah menetapkan 5 berkas syarat dari Bacakada yang telah memenuhi syarat, dan sebelum tahapan penetapan nomor urut tersebut, KPU membuka tanggapan masyarakat terhadap 5 pasangan Bacakada. Tahapan Pilkada serentak di Kabupaten Sarolangun tengah memasuki tahapan penelitian dan keabsahan persyaratan administrasi 5 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang telah dinyatakan memenuhi syarat. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Ari Wibowo mengatakan pihaknya telah menyampaikan pengumuman yang dapat diakses oleh masyarakat melalui media online dan media massa. Masa tanggapan masyarakat dibuka mulai 15 hingga 18 September 2024. Untuk menampung partisipasi masyarakat, KPU Sarolangun menerima tanggapan melalui 2 jalur, yakni jalur daring atau online dan jalur luring atau offline dengan mendatangi langsung Sekretariat Kantor KPU Sarolangun. Seluruh masukan dan tanggapan dari masyarakat akan langsung ditindaklanjuti. Selain pengumuman berkas administrasi, KPU Sarolangun juga memposting visi, misi, dan program unggulan 5 pasangan calon agar dapat diketahui masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Sarolangun meningkatkan pemantauan netralitas ASN pada Pilkada serentak 2024. Selain mengawasi akun media sosial, Bawaslu juga mengimbau ASN agar tidak berpihak kepada calon kepala daerah. Bawaslu Kabupaten Sarolangun terus memperketat pengawasan netralitas ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun jelang Pilkada serentak 27 November 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan pihaknya akan terus menyoroti netralitas ASN sebagai skala prioritas termasuk di jejaring media sosial. Sesuai PKPU, seluruh ASN dilarang berfoto bersama calon atau pasangan calon, memposting, menyukai, dan membagikan tulisan yang dibuat pasangan calon di akun media sosial. ASN itu tidak boleh ikut terlibat politik praktis dalam Pilkada 2024, khususnya di Sarolangun. Misalnya ASN tidak boleh menggunakan medsosnya, misalnya menyukai, meng-like, meng-share, memposting atau mengomentari foto-foto bakal calon misalnya, atau nanti setelah kampanye foto-foto calon bupati dan wakil bupati dari pasangan manapun. Mudrika menambahkan pihaknya akan melakukan pengawasan dengan strategi pencegahan melalui imbauan serta surat edaran dan pencegahan langsung. Mudrika mengajak seluruh elemen masyarakat dan media massa untuk turut melakukan pengawasan netralitas ASN di jejaring media sosial. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Jambi minta calon wali kota dan wakil wali kota untuk mengangkat adat Melayu ke dalam visi dan misi serta program kerja. Perkembangan zamannya semakin modern membuat adat Melayu Jambi semakin pudar. Lembaga Adat Melayu Jambi atau LAM Kota Jambi menyambut baik terselenggaranya Pesta Demokrasi 5 Tahunan atau Pilkada Serentak tahun 2024. Pilkada serentak menjadi ajang bagi paslon untuk menyampaikan visi misi yang diusung untuk menarik simpati dan perhatian masyarakat.
Sekretaris LAM Kota Jambi Aswan Hidayat menyarankan agar paslon wali kota dan wakil wali kota untuk mengedepankan adat Melayu ke dalam visi dan misi serta program kerja yang diusung. Kepala daerah mempunyai tanggung jawab dalam mengangkat dan melestarikan adat istiadat daerah. Perkembangan zaman yang semakin modern membuat adat Melayu Jambi semakin pudar. Hal itu terlihat dari hilangnya ikon atau lambang adat Melayu Jambi di sejumlah perkantoran. Kita pengen sisi siang terkait dengan kepedulian perkembangan adat istiadat di Kota Jambi. Maunya seperti apa, mau dibawa kemana nih? Lembaga adat kita ini mau kemana? Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang dan memang harus kita hidupkan terus sampai anak cucu kita ke depan. Nah, kita tengok siapa-siapa yang bisa membedah ini, bisa menjelaskan mau dibawa kemana nih lembaga adat kita ini ke depan. Aswan Hidayat menambahkan pihaknya berencana akan mengundang 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi untuk sumbang saran perbaikan adat Melayu Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kota Sungai Penuh perketat pengawasan jelang penetapan nomor urut pasangan Bacakada. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Fahlan Diandra, langsung dari Kota Sungai Penuh. Halo Fahlan, selamat sore. Terkait jelang penetapan nomor urut pasangan Bacakada di Sungai Penuh, Fahlan, tahapan pengawasan apa saja yang dilakukan Bawaslu Kota Sungai Penuh? Ya baik, terima kasih Muafiq dan juga pemirsa TVRI Jambi. Jelang penetapan nomor urut yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 November mendatang, Bawaslu Kota Sungai Penuh perketat pengawasan pelaksanaan pilkada serentak, yang mana Bawaslu Kota Sungai Penuh telah melakukan tahapan pengawasan penelitian berkas kelima paslon yang telah mendaftar di KPU Kota Sungai Penuh. Selain itu, Bawaslu Kota Sungai Penuh juga telah membentuk 5 tim untuk melakukan pengawasan berkas terkait 5 paslon calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Bawaslu juga bersama pihak KPU Kota Sungai Penuh telah mengunjungi sekolah maupun perguruan tinggi tempat 5 paslon menempuh pendidikan, baik dari tingkat SLTA maupun perguruan tinggi, yang mana Bawaslu dan KPU Kota Sungai Penuh telah melakukan pemeriksaan dari dalam daerah Provinsi Jambi maupun keluar daerah dari Sumatera Barat hingga Provinsi DKI Jakarta. Bawaslu juga menghimbau kepada seluruh paslon incumbent agar segera melakukan pengajuan cuti yang terhitung selama lambatnya 7 hari jelang penetapan paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Bawaslu juga menambahkan untuk setelah dilakukannya pengajuan cuti, Kota Sungai Penuh akan dipimpin oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh langsung Kemendagri yang diatur dalam Pasal 4 tahun 2018 tentang pelaksanaan cuti kampanye. Bawaslu juga mengimbau kepada seluruh elemen yang tidak bisa terlibat dalam politik praktis seperti TNI, Polri, SN, Kepala Desa, staf desa untuk tidak berkampanye melalui media sosial, baik membagikan posting, menyukai postingan paslon serta membagikan profil paslon. Bawaslu akan menindak tegas ASN dan juga seluruh elemen yang melakukan kampanye dari media sosial, mulai dari teguran peringatan, teguran penundaan kenaikan pangkat hingga teguran pemecatan. Sekian Muafiq. Terima kasih Fahlan atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris pimpin peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Gubernur Al-Haris memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Al-Haris mengatakan Hari Perhubungan Darat menjadi momentum setiap insan transportasi dalam memaksimalkan kinerja sektor transportasi untuk kepentingan masyarakat. Memaksimalkan pembangunan infrastruktur transportasi dalam upaya mewujudkan modernisasi transportasi sangat diperlukan dalam mengoptimalkan keselamatan transportasi. Al-Haris mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang terus mendorong terwujudnya percepatan pembangunan transportasi yang lebih baik, termasuk pembangunan tol. Daerah-daerah yang sebelumnya tidak tersentuh akses transportasi kini telah merasakan dampak dari percepatan pemerataan pembangunan transportasi. Meningkatkan aksesibilitas transportasi menjadi target pemerintah untuk memenuhi aspek keamanan dan keselamatan transportasi bagi masyarakat.
Belum tersentuh oleh akses, ini sudah dibangun semua akses perhubungan luar biasa. Kemudian juga pelabuhan udara juga saya kira sudah luar biasa hari ini dibangun oleh pemerintah. Kemudian juga pelabuhan air juga luar biasa. Nah, ini prestasi anak bangsa selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin negeri ini, dan tentu banyak yang sudah dinikmati oleh masyarakat. Al-Haris berharap Hari Perhubungan Nasional tahun ini dapat memaksimalkan kolaborasi insan transportasi dan masyarakat dalam upaya mendorong percepatan pembangunan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Bungo Mashuri menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Bupati Bungo Mashuri menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Selain mengajak warga untuk meramaikan masjid, Mashuri juga mengajak warga untuk menjaga kekompakan dan keamanan jelang Pilkada 27 November 2024. Bupati dan Wakil Bupati Bungo menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Al-Mubarak, Kecamatan Rimbo Tengah. Peringatan Maulid Nabi yang dihadiri ratusan jamaah dan para santri serta siswa sekolah ini diisi dengan tausiah yang disampaikan Dai asal Kota Bogor Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Bupati Bungo Mashuri mengatakan, selain sebagai wujud cinta terhadap Nabi Muhammad SAW, peringatan Maulid Nabi juga bertujuan agar umat Muslim dapat meneladani pribadi dan kehidupan Nabi. Pemerintah Kabupaten Bungo akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan. Selain mengajak warga untuk meramaikan masjid, Mashuri juga mengajak warga untuk menjaga kekompakan dan keamanan jelang Pilkada 27 November 2024. Bersama-sama di Masjid Agung Al-Mubarak Bungo ini dan rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kita juga mengundang Ustadz dari Jakarta, Ustadz Syamsul Arifin Nababan, beliau berkenan datang ke sini. Nah, mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini kita tahu sejarah Rasulullah, hari kelahiran beliau, tentu menambah kecintaan kita sebagai umat Muslim kepada beliau, untuk bertambah iman kita, cinta kita kepada banyak Al-Quran sebagai pedoman hidup, kemudian sunnah-sunnah melalui sunnah Rasulullah. Dalam tausiahnya, Ustadz Syamsul Arifin Nababan menyampaikan makna peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui peringatan Maulid Nabi, umat Muslim juga dapat mengambil hikmah perjalanan dan kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Muhriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, masyarakat Luhario Singaro, Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh melaksanakan kenduri Suwarnah Bumi Le Nagroy, di mana kegiatan yang diikuti ratusan masyarakat Pondok Tinggi ini turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Tanjung Jabung Barat, Diandra Putra, yang merupakan anak jantan Pondok Tinggi yang telah sukses di perantauan. Masyarakat Pondok Tinggi khususnya di Luhario Singaro menggelar prosesi Le Nagroy Ngalondo, menggali irigasi saluran air ke persawahan warga. Kegiatan yang berlangsung di Jembatan Layang Kota Sungai Penuh itu merupakan wujud rasa syukur atas berkah dari hasil bumi. Dalam kegiatan tersebut memberagakan anak jantan melakukan penggalian saluran irigasi yang nantinya akan dialirkan ke persawahan warga dan dilanjutkan dengan makan bersama tokoh adat, anak jantan dan anak batino Pondok Tinggi. Selain diikuti ratusan masyarakat Luhario Singaro Pondok Tinggi, kegiatan tersebut turut dihadiri Diandra Putra, salah satu anak jantan Pondok Tinggi yang telah sukses dirantau dan menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Tanjung Jabung Barat. Diandra Putra rela meluangkan waktunya untuk mengikuti rangkaian acara prosesi Le Nagroy Ngalondo. Diandra Putra bangga kepada masyarakat Luhario Singaro Pondok Tinggi yang telah menyiapkan seluruh persiapan acara Le Nagroy Ngalondo.
Diandra Putra berharap tradisi ini dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya. Diandra Putra menambahkan di tengah perkembangan zaman, para generasi muda harus tetap dapat mengembangkan tradisi dari prosesi Lek Negroy Ngalenda, khususnya pemuda Luhah Rio Singaro Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh. Tak hanya itu, masyarakat juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh generasi muda terkait seluruh tradisi daerah. Ya, kami selaku salah satu anak jantan Rio Singaro wilayah Adipati Payung Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh, yang kebetulan juga selama ini merantau di luar daerah. Hari ini khusus kami diundang oleh Nini Mama Rio Singaro, mengucapkan banyak terima kasih dan seterusnya. Kami merasa sangat bersyukur, bahagia dan juga terharu dengan kegiatan hari ini yang dilaksanakan dalam rangka menyukseskan program pemerintah pusat juga, tapi lebih terutama lagi ini dalam rangka kita menggali kembali, melestarikan kembali budaya luhur nenek moyang kita yang ada di Pondok Tinggi ini, yaitu bagaimana membangkit batang terendam, bagaimana kita membangun kehidupan sosial dengan baik, bagaimana kita membangun kekompakan, persatuan dan silaturahim, ya, seperti yang disampaikan oleh tadi oleh para tua adat kita, para niamak, permanti, dan juga para depati, para tokoh masyarakat kita yang ada di khususnya di Rio Singaro Pondok Tinggi ini. Tokoh adat Rio Singaro Pondok Tinggi Azhar Hamzah mengapresiasi digelarnya kenduri Swarna Bumi Lek Negroy. Selain untuk melestarikan seni dan tradisi daerah, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menggairahkan semangat generasi muda untuk mengenal dan melestarikan adat dan tradisi daerah. Swarna Bumi ini adalah momentum khusus bagi Lurah Rio Singaro, adalah untuk terciptanya persatuan dan kesatuan untuk khusus Lurah Rio Singaro. Ini yang harus kita pertahankan antara ini mama, permanti, para depati, dan anak Batino Lurah Rio Singaro. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari mulai 14 hingga 16 September ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Aspar Nasir, yang merupakan Depati Luhah Rio Singaro. Aspar Nasir berjanji akan melanjutkan program tersebut ke dalam anggaran daerah Kota Sungai Penuh agar dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Sangat-sangat apresiasi dari pihak Kementerian Budaya dan Pariwisata yang telah mempercayakan kepada Kecamatan Pondok Tinggi, wilayah adat Adipati Payung, khususnya lagi Rio Singaro pada hari ini. Cukup-cukup kita itu sudah, kegembiraan kita tidak bisa diukur melihat kekompakan anak Tino dan anak jantan seluruh para depati menyambut acara ini karena sudah lama dilaksanakan. Dengan harapan kita ke depannya, tiap-tiap tahun nanti kita akan memperjuangkan dengan pemerintahan Kota Sungai Penuh, kita anggarkan di APBD kita supaya dapat dilaksanakan tiap-tiap tahunnya. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat Luhah Rio Singaro, Diandra Putra akan siap mendukung seluruh kegiatan positif masyarakat Pondok Tinggi. Diandra Putra berharap seluruh kegiatan yang diselenggarakan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Luhah Rio Singaro Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ternyata produksi tahu goreng dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara atlet soft tennis Jambi Danang Setiawan dan Hana Amalia Rizky berhasil meraih medali perunggu pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Pasangan ganda campuran ini harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Aceh di babak semifinal dengan skor 5-3. Kontingen Jambi kembali menorehkan prestasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024.
Kali ini prestasi itu diraih cabang olahraga soft tennis melalui pasangan ganda campuran Danang Setiawan dan Kahana Amalia Rizky. Pasangan ganda campuran ini berhasil meraih 1 medali perunggu, meski harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Aceh di babak semifinal dengan skor 5-3. Namun Danang Setiawan dan Kahana Amalia Rizky tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi. Danang Setiawan dan Kahana Amalia Rizky mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa dari masyarakat Jambi serta pelatih. Saya pribadi tentunya bangga bisa meraih medali perunggu di ajang olahraga nasional ini yang pertama kali untuk mengikuti ini. Tentunya kami setim juga bangga bisa membawa nama baik Jambi untuk Provinsi Jambi intinya. Alhamdulillah kami berhasil meraih juara 3 yaitu mendapatkan medali perunggu di ajang Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut 2024. Adapun perasaan saya dengan tim tentunya sangat bersyukur, senang atas prestasi yang kami raih. Semoga kedepannya kami bisa mempertahankan prestasi kami, bahkan bisa lebih baik lagi ke depannya dan bisa lebih dari ini. Pelatih soft tenis Jambi yang juga Ketua KPID Provinsi Jambi, Kemas Al-Fajri, mengapresiasi usaha keras Danang dan Kahana yang telah meraih medali perunggu. Pencapaian ini patut dihargai mengingat keterbatasan fasilitas termasuk peralatan yang harus didatangkan langsung khusus dari Jepang. Kami mengucapkan Alhamdulillah ya atas prestasi yang diraih tim soft tenis Jambi yang sudah mempersembahkan medali perunggu untuk masyarakat Provinsi Jambi. Tentunya kami berterima kasih pada seluruh masyarakat yang sudah mendoakan, memberikan support pada kami sehingga dapat meraih prestasi. Dengan perolehan medali perunggu ini, kontingen Jambi semakin memperkuat posisinya di klasmen perolehan medali PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para atlet lainnya untuk terus berjuang dan mengharumkan nama Jambi di kancah nasional. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, kontingen Dayung Jambi menunjukkan prestasi gemilang pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Hingga saat ini, atlet Dayung Jambi telah berhasil mengumpulkan 7 medali yang terdiri dari 2 medali emas, 4 perak, dan 1 medali perunggu. Dan untuk mengetahui informasinya, kita telah terhubung dengan Kabid Binpres Potsi Jambi Wildan langsung dari Provinsi Aceh. Halo, selamat sore Pak Wildan, salam olahraga. Selamat sore, salam olahraga. Baik, Pak Wildan, siapa saja atlet dayung yang telah menyumbangkan 7 medali pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara dan mereka mengikuti nomor apa saja? Ya, terima kasih Bang. Untuk atlet kita, yang jelas atlet yang berada di Papua kemarin. Yang pertama itu Mutiara Rama Putri, itu beliau turun di 2 nomor rowing putri, kelas berat dan kelas ringan. Alhamdulillah di Papua kemarin dia hanya mendapatkan 1 perak. Untuk sekarang beliau mendapatkan 2 medali emas. Ada peningkatan di posisi atlet kita, si Tiara. Yang kedua si Subuhi, si M. Ali Mardiansah di rowing sengel kelas berat juga. Di rowing kelas berat dan kelas ringan. Untuk di Papua kemarin mereka hanya mendapatkan 1 perunggu. Untuk di Aceh tersendiri ada peningkatan prestasi untuk atlet kita mendapatkan 2 perak. Selanjutnya di saudara kita Subhi, ya, itu mendapatkan 2 medali 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Yang untuk di nomor sengel putra jarak 200 meter itu beliau mendapatkan perak, dan di nomor beregu putra Subhi dengan Muhammad Fuad mendapatkan bukan dengan Fuad, si Romi mendapatkan medali perunggu. Jadi posisi beliau di 1 perak 1 perunggu. Kemudian si Depi Tang di kelas kano sengel yang di Papua kemarin beliau juga mendapatkan medali perunggu. Sekarang ada peningkatan mendapat medali perak. Demikian Bang. Ya. Untuk Pak Wildan, ini beberapa nomor pertandingan lagi yang akan diikuti oleh para atlet dan bagaimana peluang medali di nomor tersebut sejauh ini? Kita sekarang ada di posisi pantai ya. Di pantai itu kita ada rowing beach sprint. Kita mengirimkan ada 3 nomor. Pertama putri, putra, dan mix. Yang putra kemarin sore udah gagal ya, karena kita bermain di laut, gelombangnya terlalu besar. Kita kan biasa bermain di air tenang. Kemudian tadi pagi si Tiara juga gagal juga, berada di posisi
ke-6 kalau nggak salah, si Tiara. Kita berharap di nomor double mix di rowing bed sprint, Haikal sama si Nabila kalau nggak salah. Kemudian ada nomor Dragon Boat kelas mix 22 pendayung di 300 meter dan 500 meter untuk di hari ini. Kita doakan Bang, mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk atlet kita di membawa harum nama Provinsi Jambi gitu Bang. Ya. Tadi ada beberapa catatan dan juga temuan khusus. Untuk sejauh ini apa langkah dan tindak lanjutnya nanti ketika para atlet kembali lagi ke Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan prestasinya di tingkat nasional dan juga internasional, Pak? Kemungkinan ya seluruh atlet kita yang mendapatkan medali ini kemungkinan besar akan mendapatkan tiket golden ticket untuk melakukan pelatnas untuk tahun 2025 ya, pelatnas SEA Games ya di Thailand ya. Mudah-mudahan rata-rata seluruh atlet kita yang nomor perorangan double dan 4 itu tuh berempat, rata-rata mereka masuk final semua peringkat 6 besar. Kita kan mengirimkan ada 36 nomor yang peluangnya sangat-sangat besar, tetapi kita lihat kondisi di lapangan kita memang kalah saing dengan provinsi-provinsi lain, terutama provinsi di Jawa ya, di Jawa, terutama Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, dan juga kemungkinan ada juga di daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara itu mereka all out. Kalau kita juga all out, tapi kita lihat sarpras kita yang belum begitu mendukung untuk perolehan mendulang medali kita gitu Bang. Baik, hingga saat ini para atlet pun terus digembor dan juga nantinya ketika kembali ke tanah air ataupun ke Jambi maksud kami, ini akan terus ditingkatkan prestasinya ke depannya. Terima kasih Pak Wildan atas laporan yang telah disampaikan. Selamat sore dan salam olahraga. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Jumlah kunjungan ke objek wisata Taman Rimba Jambi pada libur akhir pekan kemarin mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan diperkirakan mencapai 2.500 pengunjung. Jumlah pengunjung objek wisata Taman Rimba Jambi pada libur akhir pekan kemarin mengalami peningkatan. Kepala UPTD Kebun Binatang Taman Rimba Jambi, Raden Wawan Setiawan mengatakan, terhitung sejak Jumat hingga Senin sore kemarin, jumlah kunjungan ke objek wisata Taman Rimba Jambi diperkirakan mencapai 2.500 orang. Dalam rangka menyambut liburan ini, kami mempersiapkan yang pertama untuk lintas lembaga, untuk kelurahan, Babin Kaptimnas dan Babinsa dan sektor Jambi Selatan untuk pengamanan pengunjung apabila membludak. Dan khususnya kami di Taman Rimba Jambi untuk pengunjung, kami sudah menyiapkan beberapa tempat yang diminati oleh masyarakat. Salah seorang pengunjung objek wisata Taman Rimba Jambi, Sita mengaku sengaja mengunjungi objek wisata Taman Rimba untuk mengisi waktu libur bersama keluarga. Selain terdapat beragam satwa, objek wisata Taman Rimba Jambi juga banyak terdapat spot untuk bersuah foto. Mengisi waktu liburan sih Pak, sama mau ngeliat-ngeliat hewan-hewan yang ada di Taman Rimba ini. Apa aja yang kita lihat tadi? Ada harimau, ada singa, ada buaya. Sering ke sini? Baru 2 kali sih Pak. Ini untuk mengisi waktu luang? Ya, selain waktu libur juga kami mau ngeliat-ngeliat satwa yang ada di sini. Sita berharap pengelola objek wisata Taman Rimba dapat menambah koleksi hewan dan menjaga kebersihan area taman. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, usaha pembuatan tahu goreng saat ini menjadi pilihan alternatif masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomian. Seperti yang dilakukan seorang pelaku usaha tahu goreng di Batanghari, Suheti. Sudah sejak belasan tahun, Suheti menekuni usaha rumahan pembuatan tahu goreng. Produksi tahu goreng hingga saat ini masih menjadi usaha yang cukup menjanjikan dalam meningkatkan taraf perekonomian rumah tangga. Seperti terlihat dari aktivitas pengolahan tahu goreng yang ada di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Pemilik usaha tahu goreng, Suheti, mengatakan sudah hampir 14 tahun dirinya menggeluti pembuatan tahu goreng. Dalam pengerjaannya, Suheti dibantu 4 orang karyawan, mulai dari proses perendaman bahan baku kedelai, penggilingan, merebus, proses pencetakan tahu rebus, dan tahap penggorengan. Dalam satu hari, Suheti membutuhkan hampir 150 kg kacang kedelai dan 20 liter minyak goreng sebagai bahan baku utama. 3 karung berarti 1 bungkusan.
Berarti dalam sehari kita mampu memproduksi berapa jumlah tahu goreng? Tahu goreng kalau nggak 11.000, 12.000. Dalam satu hari, usaha tahu goreng Suheti mampu memproduksi 14 hingga 15.000 piece. Proses pemasaran tahu goreng Suheti saat ini sudah cukup luas, mengingat tahu goreng hampir diminati seluruh kalangan masyarakat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, seorang lansia gencar melakukan perawatan tanaman herbal di pekarangan rumahnya. Selain untuk dikonsumsi sendiri, tanaman yang penuh khasiat untuk kesehatan ini juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di tengah pengobatan modern yang praktis dan mudah didapat, obat herbal masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat untuk dibudidayakan. Seperti yang dilakukan seorang lansia, warga Desa Muara Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Siti Hawa. Dengan memanfaatkan area seluas 6 x 4 meter persegi, berbagai jenis tanaman obat tradisional ditemukan di perkarangan rumahnya. Seperti tanaman kumis kucing, bitadin, batang sikapung, kembang setawar, ekor naga, dan berbagai jenis tanaman obat lainnya. Selain untuk kepentingan keluarga, Siti Hawa juga secara sukarela memberikan tanaman obatnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Obat kampung, jadi jangan dia hilang keturunan nenek moyang kita dulu. Ada pemakaian tuh jenis obatnya lah. Iya. Ya ditentukan obat ini cara begini. Kalau untuk obat luka tadi macam mana, Mbak? Obat luka tadi getahnya tuh dioleskan. Kalau untuk panas tinggi tadi? Itu daun muraya tadi diremas. Diremas ya. Remas dijaramkan kepala. Budidaya tanaman obat ini telah ditekuni Siti Hawa sejak masih muda. Selain memberikan keindahan dan kesejukan, tanaman herbal ini juga menjadi alternatif untuk dikonsumsi agar tubuh tetap sehat dan bugar tanpa tergantung dengan bahan kimia. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan saya Z Akbar. Saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.